dengan kain berapa ini? Satu meter, Anda 90 atau 1 meter lebarnya ya. Anda bisa bikin 2, oke? Tapi terserahlah ya. Kalau di lapangan tentunya nggak pakai diobras pinggirnya. Ini supaya nggak mengumpul. Ya, oke. Jadi kalau pada keadaan darurat, Anda boleh ambil tapak meja ya. Anda gunting jadi 2 boleh. Ya. Ini supaya tidak cepat rusak, jadi pinggirnya diobras. Tapi kalau di lapangan nggak ada yang diobras begini ya. Oke. Jadi kalau Anda mau melipat, kalau utuh, ya, pembalut segitiga utuh ini gunanya hanya untuk menggendong lengan. Ya, untuk menggendong lengan. Kalau Anda mau melipat dengan cepat, Anda letakkan di meja. Ini puncaknya harus ada di sebelah badan kita. Ya, kita lipat 2. Nah, ini lipat 2. Ini gunanya untuk mengikat kalau ada dislokasi sendi bahu. Tahu dislokasi ya? Kesleo. Kalau sendi bahunya ini keluar dari mangkoknya, itu dislokasi sendi bahu. Anda harus gendong dulu tangan, ya, dengan pembalut segitiga yang utuh tadi. Baru Anda ikat lagi di sini dengan lipat 2. Nanti saya akan demokan. Ya. Kemudian Anda akan lipat lagi jadi 4. Ya, ini 4. Anda harus lebihkan sedikit supaya jahitan ini ada di sebelah dalam. Ya. Ini 4. Kemudian nanti dilipat sekali lagi jadi 8. Kalau tadi dilebihkan sedikit, kalau Anda lipat begini lagi, jadi lipatan yang garis-garis ujungnya itu ada di sebelah dalam. Tidak boleh kelihatan obrasannya. Kenapa? Karena kalau tidak diobras itu kan banyak benang-benang yang keluar ya. Itu akan mengganggu luka. Bisa nempel-nempel di darah dan sebagainya. Jadi itu harus ada di sebelah dalam, jadi rapi. Ya, jadi kalau lipat 8 ini yang paling banyak gunanya. Ini tidak boleh ada benang-benang ada di sebelah luar. Oke. Kalau kita lipat menjadi 16, ini untuk patah tulang klavikula, ransel korban. Ya, jelas. Nah, sekarang saya akan demokan OP. Siapa mau jadi OP? Yang jadi OP itu paling jelas, nanti tahu, paling gak lupa. Kalau ada satu seluruh mahasiswa. Kalau dokter dekat sana bunyi dia. Sorry. Terima kasih. Nanti kalau ada yang kamu tidak bisa lihat, saya akan kasih tahu. Ya. Tapi Anda merasakan sendiri, Anda pantau. Ya. Untungnya jadi OP pantau. Pertama saya akan demokan untuk menggendong lengan. Menggendong lengan, ini puncaknya segitiga harus ada di siku lengan yang sakit. Ya. Jadi lengan sakit yang kiri, ya. Kalau lengan sakit yang kiri,
Jelas ya? Nah, ini diikat. Ya, diikat. Semua ikatan di dalam P3K harus simpul 8. Masih ingat siapa yang pernah jadi pramuka di sini? Simpul 8. Ya. Jadi pertama diikat, ya, dibuat angka 8 begitu simpulnya. Ya. Nanti saya ajarkan khususnya. Kenapa harus simpul 8? Supaya tidak jendol dan tidak sakit. Ya. Nah, jadi bisa dilepas. Kemudian ini semua sudah ketutup ya. Di sebelah sini Anda kalau ada peniti, boleh Anda pakai peniti diikat di sini. Kalau tidak ada, Anda boleh pelintir, kemudian digulung diikat. Ya. Nah, ini kalau tangan kesleo dan kalau ada dislokasi sendi bahu. Kalau patah lengan bawah harus dibidai dulu, baru digendong lagi. Gendongnya ini juga harus lengannya sedikit naik ke atas, ya. Gini, kira-kira 10 derajat. Ya, kalau ada dislokasi sendi bahu, Anda harus lakukan ikatan lagi dengan 2, ya. Jadi diikatnya di belakang ketiak supaya ikatan ini tidak mengganggu lengan orang, ya. Ikat lagi di sini dengan selalu simpul 8. Ya. Nah, Anda balik. Jadi kalau begini, ini akan kencang sekali. Jadi dia tidak bisa bergerak lagi, mengurangi rasa sakit yang tidak baik. Ini harus dibawa ke rumah sakit untuk dibetulkan sendi bahu. Jelas ya? Kalau lengan bawah yang patah, tidak perlu pakai ini ya. Tidak boleh. Hanya digendong saja. Oke? Ini untuk membalut segitiga yang utuh dan lipat 2. Sekarang saya akan gunakan untuk yang lipat 8. Ya, lipat 8. Lipat 8 ini gunanya banyak sekali. Kita akan membalut muka dulu ya. Pasien jangan dulu berdiri duduk ya, tapi kalau dia duduk sekarang kamu nggak kelihatan. Sekarang ada luka di ini apa? Ya. Kita ikat, taruh. Kamu selalu harus ambil tengahnya. Ya, tengah ini kamu taruh di atas luka, kemudian dibalikkan lagi. Ya. Ini tidak boleh hanya disilang ke depan lagi, tapi dipelintir. Jelas? Ya. Terus ke depan lagi. Nah, ini diikatnya di atas luka untuk ngedep pendarahan juga. Ya. Jelas? Ya. Kamu sekarang ketawa ya, nanti ujian kamu nangis ya. Sekarang kalau
Ya. Kita selalu akan menaruh pembalut segitiga tengahnya ini di atas lukanya. Ya. Oke. Ya. Terus di belakang kuping sebelah kanan, ini udah sebelah kiri ya. Di belakang kuping yang sebelah kanan, ini harus disilang. Jelas? Di belakang kuping. Ini ke depan lagi. Nah, ya. Diikat lagi di atas luka. Ya. Ingat ya, ini daerah pelipis. Oke. Nah, berikutnya kalau ada di daerah dagu, ya, tengahnya lagi kamu taruh ke sini. Ya, ini boleh ke kiri, boleh ke kanan. Kita ambil sebelah sana supaya kelihatan. Ya, di belakang kuping dia disilang lagi, yang pendek ke atas, ya, di belakang kuping ya. Yang panjang ke bawah. Yang panjang ini kita lipatkan di bawah daerah sini, bawah, ya, dan kita ikat ini. Ya, jadi dagunya akan tertutup. Ya, terus. Saya nggak ikat beneran soalnya nanti jadi waktunya habis. Nah, kemudian mata. Kalau mata harus miring, ya, ini, ya. Di belakang juga dipelintir, ya. Seperti tadi di pelipis, ya. Dibalikin lagi horizontal ke depan. Tapi diikatnya tidak boleh di atas mata, kecuali satu ini. Kalau yang lainnya harus diikat di atas luka untuk ngedar. Kalau yang mata tidak boleh, ya. Harus kembalinya, ini kan tadi miring ya. Kembalinya nanti horizontal. Diikatnya tidak boleh di atas. Jelas ya? Nah, ini untuk luka di daerah kepala. Sekarang saya mau pakai ini lipat 16. Lipat 16 dilipat lagi ya, kecil. Ini untuk luka di daerah patah tulang klavikula. Ini paling sering kalau kita terjatuh dari sepeda, dari motor dan sebagainya, kita nyagak, itu yang patah biasanya klavikula. Ya. Nah, untuk itu kita harus lakukan maju sendiri. Kita perlu dua, karena yang satu untuk ganjel bantalan di daerah yang patah. Ya, ini yang satu ya. Nah, kita bikin bantalan untuk daerah yang ini yang patah, misalkan sebelah kanan klavikulanya, kita harus ganjel. Ya. Kemudian kita pembalut segitiga yang sudah dilipat jadi 16, tengahnya kita taruh di sini, di leher. Kemudian dikedepanin, ya, ditarik lagi ke belakang, ya. Tapi ini yang klavikula yang patah kita sudah ganjel. Ya. Nah, kalau orangnya tidak besar, seperti Joy, ini tidak besar, jadi bisa diikat dulu di bawah sini.
kita tarik ke dalam sini, ya, dimasukin di sini, kita tarik lagi, set, ya, tarik nggak? Tarik ya, jelas. Diikat lagi di sini, jelas ya. Kalau orangnya tidak terlalu besar, kalau orangnya gendut sekali, ya, ini pembalut segitiga nggak cukup panjangnya, ya. Jadi tidak bisa diikat di sini dulu, langsung ke atas. Ke atasnya itu yang daerah yang patah, yang patah sebelah kanan. Jadi kita yang ini langsung ke atas ini, ya. Kita tarik, kita ikat dengan yang di sini. Jelas ya? Jadi dia ketarik sekali. Maksudnya adalah supaya tulang clavicula ini, tulang claviculanya itu tidak numpuk. Karena kalau numpuk itu berbahaya, dia bisa masuk ke paru-paru dan sebagainya. Ya. Jadi kalau begini diusahakan supaya claviculanya bisa sejajar lagi. Oke, ya. Ini untuk lipat 8 dan satu lagi lipat 8. Ini bisa digunakan untuk membalut siku yang buka. Ya, siku sama lutut itu sama prinsipnya. Ya, siku sama lutut itu prinsipnya sama. Selalu kamu mulai dari tengah, tutup di ujung sikunya, ya. Terus satu disilang ke atas, satu, ya, siku harus dalam keadaan setengah tertekuk. Disilang, yang bawah dilarikan ke atas, yang atas disilang ke bawah. Aksennya jadi 2 kali ya kalau yang tadi dokter Roro. Nah, kita kembalikan ke depan lagi, ya, kita ikat. Semua ikatan simpul 8 ya. Saya nggak lanjutkan karena supaya cepat. Nah, siku yang seperti ini dia masih tetap bisa bergerak. Ya, ini namanya pertolongan pertama. Jadi ini juga harus nanti di waktu mata kita kembalikan ke bawah. Ya, nah, di lutut sama prinsipnya. Oke. Nah, kemudian ya, sekarang membalut segitiga ini juga untuk bisa juga untuk menutup luka bakar. Ya, kalau luka bakar, ini pembalut segitiganya harus ujungnya dilipat kecil 2 cm atau 3 cm 2 kali, supaya jauh tidak ujungnya serigil besar. Oke, dan lipatan ini harus ditaruh di sebelah luar kalau kita mau membalut. Misalnya ada luka bakar di daerah dada sebelah kiri, ya, kita harus taruh, ya, ya. Ini lipatannya harus di sebelah luar ya. Dan puncaknya ini harus ada di sebelah luka yang di dada sebelah mana. Kalau di sebelah kiri ya puncaknya ini harus di kiri. Kalau adanya di sebelah kanan, puncak ini harus di sebelah kanan. Jelas ya? Ya. Nah ini tadi sudah, kita ikatnya juga di sebelah kiri. Kenapa? Supaya yang satu nanti panjang, satu pendek. Nah yang panjang ini nanti diikat lagi di puncaknya sini. Jelas? Ya? Coba tadi. Nah, jadi dada ini akan tutup yang sebelah kiri. Kalau lukanya di sebelah kanan, tinggal kita pindah ke kanan. Kalau lukanya di punggung, tinggal ini kita balik ke sini. Jelas? Ya? Jelas semua? Nah, ini untuk luka bakar. Kalau luka bakar atau ekskoriasi atau yang perlu ditutup. Nah sekarang kalau luka itu
ya. Ini ya gambaran yang kalau Telapak tangan taruh di sini. Terus ditutup. Ya. Ini bisa dilakukan. Jadi begini ya, telapak tangan ditaruh. Lipatan di sebelah luar. Kemudian ujungnya kita lipatkan ke sini. Nah yang ini bisa kamu lakukan langsung begini boleh, atau dibuat seperti perintilan pastel. Ya. Nah, ya. Jadi nanti bentuknya seperti ini. Ya. Nah ini buntutnya kamu ikatkan di sini. Kalau kepanjangan kamu boleh ikat beberapa kali. Ya, jadi kayak mau tinju. Oke. Ini baik di telapak tangan maupun di punggung kanan sama. Ya. Oke. Nah, pembalut segitiga ini juga bisa untuk membalut kalau lukanya di atas kepala. Ya. Di parietal. Sama kita lipat dua kecil. Ya. Dan lipatan ini kita bisa taruh di atas alis. Oke. Ya, baik. Ini kuping dua-dua harus ditutup. Ya, dua-dua harus ditutup. Ya, ini ditaruh di sebelah bawah. Ya, dua buntut ini harus kita ikat. Ya, ikat selalu simpul 8. Nah, setelah diikat ini kita rapikan, kita tarik-tarik. Ya, terus ini kita kumpulkan di tengah, kita bungkus lumpia. Nah, jadi kayak kita pakai belangkon, ya kita kayak pakai belangkon. Ini kalau kamu ujian dapat soal ini, cara ngetesnya adalah ini ditarik. Kalau ini ditarik lepas, kamu nggak lulus. Ya, ini di atasnya ditarik. Kalau ini ditarik lepas, nggak lulus. Jadi syaratnya kuping dua-dua harus ditutup supaya kencang. Ya. Oke, ini semua sudah. Sekarang kita mau melakukan patah tulang. Patah tulang itu yang paling berat adalah kalau patah tulang femur. Saya akan demokan yang paling berat. Ya, kita akan membutuhkan lipatan 8 ini sebanyak, kita hitung dulu ya. Atas luka, bawah luka 2, di betis 2, 4. Kemudian 2 lutut kita akan jadikan 1, 5. Ya. Terus kedua telapak kaki kita juga ikat dengan lipatan 11. Jadi kita butuh kembali ini ya. 6 karena ini adalah tulang femur, jadi pinggul ini juga harus diikat. Dada diikat 8. Ya. Kemudian ujung bidai harus dibungkus. 2 bidai. Jadi perlu 2 lagi. Jadi kita perlu lipatan 8 ini sebanyak 10. Kita harus lipat dulu sebanyak 10. Ya.
psikologi. Ini minta yang mana segitiganya? Ya, penderita sudah kita tidurkan. Kita sedang periksa lukanya, ya. Kemudian kita butuh 2 bidai, bidai yang panjang dan bidai yang tangguh, dan 1 bidai lagi yang kecil. Ya. Nah, itu nanti gunanya yang ini untuk nyodok pembalut, ya. Jadi ujungnya kita harus bungkus. Cara membungkusnya, ya, Alkohol 95%, kita cukup kira-kira 10 cm, 5%, ya. Ya. Kemudian kita balik ke sini. sama, Ya. Kita atau psikospray. bukan begini, kita balik lagi ke sini. Biar hapus dibuat suatu sesuai masih segar, masukkan segera sediaan ke cairan pasti. Ya. Ini gunanya supaya nanti kalau kita taruh di kantong katanya Hukum nggak sorok-sorok ini ya, antara ya. dan ikatan selalu ada di sebelah luar. Ya. Kita jadi ya, jadi 1 kita taruh sampai ke ketiak. Yang 1 kita taruh di kaki sebelahnya. Ya. Jangan jatuh. Kita Belum, harus caranya siapkan kurang. dulu. Mitelanya Kita kurang. siapkan ini ditaruh di atas luka. Mitelanya kurang. Aku minta Nita. Ya, di atas luka, di bawah luka, kemudian 2 di. Lihat ya, kalau kakinya pendek cukup 1 ikatan, tapi kalau panjang 2 ya. Kita bikin 2 aja. Ya. Kita harus tahu, kita taruh dulu atas luka, bawah luka, siapkan ini. Kemudian dengan yang pendek, ya, kita ini ditaruh begini, ya. Ini gunanya kita sodorkan di bawah kaki. Kenapa? Supaya gerakan kaki tidak banyak. Karena kaki yang patah itu sangat sakit. Ya, kita taruh ini. Kita pelan-pelan kita sodok, ya. Maaf ya Pak ya.
di atas muka dulu ya. Caranya adalah semua ikatan harus di atas bidainya, di atas kayunya. Ya. Nah, ini kan ada dua ujungnya. Yang satu masuk ke kiri, yang satu masuk ke kanan. Jelas ya? Kita tarik. Ya, kita ikat. Kemudian satu-satu, atas muka, bawah muka. Tidak boleh kamu mengikat di bawah muka dulu. Fail. Ya. Nah, yang lainnya boleh terserah, tapi sebaiknya yang dibetis dulu. Dan kalian mungkin dari misalnya nih, pada pasien pernah PCA Kemudian ini buntut-buntut ini kamu harus pakai. Ingat ya, kalau ini mata tulang terbuka, celananya mesti disobek dulu ya. Nah, sudah. Ini kedua kaki harus kita ikat di lutut untuk membidai juga, ya. Tapi kalau di lutut, kalau dua begini kan nggak cukup. Jadi nanti yang kita lepas satunya kita taruh di sebelah sini dulu. Jelas ya. Tapi cara masukinnya sama. Cuma yang ditarik satu aja yang sebelah atas. Kalian tahu sarkik itu ada ektosarkik, ada endosarkik, masing-masing eksikalnya berbeda. Ya, jadi satu di bawah, dua lutut ini kita harus ikat lagi. Ya, ini sudah selesai. Kemudian yang penting adalah pinggul dan dada dengan lipat 4. Ya, ini juga kan nggak cukup kalau dua-duanya, jadi nanti yang ditarik hanya satu aja. Ya. Yang
beres. Kita taruh di bawah. Enak nggak? Taruh di bawah ya. Bawah kedua telapak kaki. Kemudian di atas kita silang. Ya. Ke bawah. Terus kaki kita ikat